Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, monggo kula dherekaken njuk rasa syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalem menika Allah paring nikmat dumateng lan panjenengan, nggih nikmat sehat, nikmat sempat sehingga saged rawuh wonten pengaosan dalu menika, khususipun nikmat iman lan Islam kang tasih dipun wonten manah lan panjenengan sedaya. Mila nikmat menika nikmat ingkang paling ageng ingkang kedah kita jagi kanthi estu-estu penjagaan yang sangat ketat ngoten. Salam salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in ki para pandheripun ingkang tasih istiqomah wonten mergi ingkang hak inggih menika dinul Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pangapunten nggih 3 kali kasuwun silaturahim dereng saged silaturahim dalu menika ingkang kaping sekawan insyaallah. Nggih, pangapunten sejatosipun eta-eta ngonten niku dados murid mulih, Pak. Tibae dadi murid iki nek pun tuwa niku mikire kabotan, kebanteren ngoten. Nggih. Nah niki masa ping sekawan niku nggih ajeng izin mulih ngoten wae. Nggih insyaallah ngoten niku. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kelan panjenengan insyaallah menika berapa hari lagi badhe napa menika nglewati pergantian tahun. Biasanipun pergantian tahun menika dados momentum setiap masing-masing pribadi menika nyikapi pergantian tahun menika benten-benten. Tetapi wonten piyantun niku memiliki azam, ya. Memiliki azam supados di tahun baru itu sesuatu terjadi yang diinginkan. Nah, nek bahasa istilahipun nggih, keinginan apa di tahun 2023. Nek biasanya pun kan mung pergantian tahun rame-rame bukan. Tapi ada orang yang tahun depan ini saged dipun contoh. Tahun depan saya akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa kecuali. Jadi orang ini membuat resolusi bahwa tahun depan saya akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka resolusi orang ini kemudian betul-betul diingat terus itu ya. Sampai-sampai ya, setiap hari itu beliau selalu memperhatikan resolusi tahun kemarin. Azamnya di tahun ini melaksanakan sholat berjamaah. Sekalipun tidak harus tidak ketinggalan imam gitu. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Betul bulan Januari terlewati, Februari terlewati, Maret terus sampai bulan September terlewati, lajeng wonten wulan Oktober itu piyambakipun kedah safar. Pergi dari Jogja menuju ke Surabaya. Nah, niki mboten nitih
motor mobil piyambak mboten, tetapi nunut kol prudul nggih teng pinggir mergi terus nunut. Dalam perjalanan itu piyambakipun lajeng kemutan nek wektune subuh engko aku piye, gimana ketika saya waktu subuh nanti, sementara 9 bulan itu betul-betul bisa mempertahankan sholat berjamaah dan itu 5 waktu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, azamnya yang pengen sholat berjamaah selama dalam tahun itu, maka qadarullah Allah itu menolong ya. Ketika waktu adzan subuh berkumandang, sopir itu berhenti di pom bensin. Nah terus berhenti di pom bensin, Pak ngapunten kula tak toyan riyin, kula tak teng wingking riyin. Oh nggih monggo. Dia lihat nek teng musala pom bensin dereng kantenan sholat berjamaah. Ditengok di seberang jalan itu ada masjid gitu loh. Nah kemudian dia bilang sama sopir, Pak nyuwun ngapunten kula tak sholat mriko kedap nggih. Nggih mboten napa-napa. Sekalipun sholat subuhnya di masjid seberang itu masbuk, tetapi tidak sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Ini azam yang tatkala pergantian tahun baru itu kemudian betul-betul dijadikan satu momentum. Kinten-kinten awake dhewe 2023 niku azame napa gitu. Gitu. Ya. Saya berazam untuk tidak tertinggal takbiratul ihram, gagal. Ya. Sing kinten-kinten saged niku mau muadzin kali Pak Imam. Ya. Lah muadzin sampai telat ya jamaah dadi telat kabeh. Ya. Pak Imam kok sampai telat jamaah ngenteni kesuwen. Nggih kan ngoten. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi pengantar pada kesempatan malam hari ini. Pilih kula sedaya menika gadah amanah. Amanah secara pribadi, amanah secara keseluruhan, dakwah lan sanes-sanesipun. Dan insyaallah dalam menika kita sampaikan terkait kali surah Al-Ahzab ayat 7 kalih. Surah Al-Ahzab surah ingkang kaping 3 ayatipun 7 kalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard, sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung-gunung, fa baina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, ya. Wa hamalahal insan, dan dipikulkan amanat itu kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan amanah ingkang dipun sebat wonten ayat menika wonten ingkang muastani amanah ketaatan. Menawi wonten mushaf Al-Qur'an nggih menika wonten footnote-ipun, catatan kakinipun, itu di sana yang dimaksud dengan amanah
itu adalah amanah ketaatan. Amanah ketaatan. Utawi ingkang dipun maksud amanah menika tugas-tugas keagamaan, berarti tugas-tugas dakwah. Allah dawuh dumateng langit dan bumi supados mengemban amanah ketaatan dan dakwah. Bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi itu pun diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baik langit, bumi dan gunung-gunung itu tidak sanggup memikul amanah itu karena mereka khawatir akan menganiayanya. Maka kemudian amanah itu dipikulkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan al-amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihissalam, sesungguhnya aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, akan tetapi mereka semuanya tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya? Adam alaihissalam menjawab, ya Rabbku, apa isinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau berbuat baik, engkau akan diberi balas, dan jika engkau berbuat buruk, maka engkau disiksa. Lalu Adam alaihissalam menerimanya. Ya. Bapak Ibu jazakumullah. Jadi perbandingan antara keperkasaan langit, keperkasaan bumi, keperkasaan gunung, dan keperkasaan manusia, itu yang langit, bumi, dan gunung tidak sanggup untuk menerima amanah ketaatan dan amanah dakwah, tetapi manusia, ya, kakek moyang kita Adam alaihissalam itu sanggup menerima amanah ketaatan dan dakwah. Ini bukan berarti kemudian itu menjadi tugas Adam alaihissalam, tetapi ini menjadi turun temurun termasuk sampai hari ini adalah amanah ketaatan dan dakwah, itu adalah termasuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu jazakumullah, kita lihat bagaimana sungguhnya kondisi makhluk-makhluk Allah yang diberi amanah itu. Sepindah menika terkait dengan amanah kepada langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia Allah berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu jazakumullah, Allah menciptakan langit yang 7 lapis, 7 sab. Yang langit ini pun tidak sanggup untuk mengemban amanah ketaatan dan dakwah itu. Sekalipun kita tahu bahwa mereka, langit dan bumi, itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah ketaatan langit dan bumi itu tidak diragukan lagi. Tasbihnya langit dan bumi betul-betul mereka selalu bertasbih. Surah Al-Isra ayat sekawan dosa sekawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum.
innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun dan lagi Maha Pengampun. Langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya makhluk Allah yang namanya langit dan bumi itu bertasbih. Cuman Allah katakan kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Apakah tasbihnya bumi itu tatkala berputar terus tidak berhenti itu adalah bentuk tasbihnya bumi? Allah misalnya. Sagedipun bayangaken Bapak Ibu jazakumullah. Andekan bumi itu protes kepada Allah 5 detik saja, ya. Minta istirahat 5 detik, berhenti langsung set, 5 detik putar lagi. Niki pun awake dhewe pun mboten enten. Ya, sudah gonjang-ganjing. Ya. Andekan langit itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berhenti berada non jauh di sana, ya, minta didekatkan dengan tata surya yang ada di ruang angkasa. Ya. Pangapunten, beberapa hari yang lalu kan hujan deras, ya. Kamis itu merata, ya, konon sampai Bengawan Solo, kali Bengawan Solo itu melebar, meluber. Niku Semarang itu, saudara saya di Semarang hujan deras pakai petir yang berkilat-kilat itu, niku pun kepikiran kok, yang seperti itu. Apalagi seandainya bumi, langit itu betul-betul dekat dengan kita. Dan itu akan terjadi ketika nanti kiamat sudah terjadi. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Wonten surah Al-Furqan ayat 59 dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'il bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dialah Allah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui Muhammad tentang Allah, tentang Dia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini keperkasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala ingkang namimpun langit dan bumi itu seperti itu pun, yang bertasbih kepada Allah tiada henti, itu merasa nggak sanggup dan mereka khawatir berbuat dolim. Ya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada gunung, bagaimana kondisi gunung utawi profil gunung menika, ya. Surah An-Naba ayat 7, wal jibala autada, ya. Dan gunung-gunung sebagai pasak, wal jibala arsaha an-naziyat 3 kali, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu kan dalam keadaan bergoncang, tidak stabil. Maka kemudian Allah ciptakan gunung, kalau kita orang Jawa itu menyebutnya dengan pasak bumi. Maka tatkala gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bumi menjadi tenang, menjadi stabil. Lawu wonten sebelah timur, Merbabu, Merapi
Sumbing Sindoro nggih sebelah barat. Semeru jauh agak ke timur lagi. Itu dalam pandangan mata kita. Neng kinten-kinten gunung niku meneng mandek nopo jalan-jalan. Gunung niku mandek nopo jalan-jalan? Mandek. Nek Lawu nggih teng timur. Nggih, Semeru teng timurnya lagi. Nggih, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Slamet, Andong, Merapi, sisih Kilen. Tapi Bapak Ibu jazakumullah, sebetulnya gunung-gunung itu adalah berjalan-jalan. Gunung itu berjalan-jalan. Surah An-Naml ayat 88. Surah An-Naml ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wahya tamuru marras sahab, padahal dia berjalan seperti awan, berjalan-jalan. Tetapi kita tahunya itu adalah gunung itu ya tetap berada di situ. Para pendaki niku nggih mau mendaki Gunung Lawu nggih ke arah Karangpandan, Tawangmangu, naik ke Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, baru mendaki. Kita tahunya hanya seperti itu. Ya, ini gunung Allah ciptakan yang seperti itu, yang mampu membuat bumi yang maha luas ini saja bisa menjadi stabil, bisa menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan gunung itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Shad ayat 18. Inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dados langit, bumi, gunung itu amanah ketaatannya tertunaikan. Mereka semuanya makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada henti mereka untuk bertasbih. Dan mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam alaihissalam itu menerima amanah itu. Napa ya terus awake dhewe nyalahke Kanjeng Nabi Adam? Kan mboten to. Artosipun bilih tatkala Nabi Adam alaihissalam nika sampun purun kersa nampi amanah dakwah, amanah ketaatan, berarti termasuk anak cucu keturunan Adam alaihissalam menika kedah saged nampi amanah ketaatan lan amanah dakwah. Mila Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bilih amanah menika sangat aurat, sangat berat sekali. Sepindah nika amanah terhadap pribadi. Nika insyaallah asring kula matur terkait amanah pribadi
menika wonten surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Ini satu ini ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, ya. Pribadi tapi berarti sifatipun pribadi. Itu belum masuk ke wa ahlikum, ya, dan keluargamu. Membawa pribadi-pribadi masing-masing menika supados slamet wonten urusan dunianipun, slamet wonten urusan akhiratipun, menika mboten perkawis gampil. Mila menghadapi kehidupan dunia kok dengan santai-santai, dengan senyum-senyum, ya, maka ini akan menjadikan kita terlena. Bapak Ibu jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengamanahkan pada pribadi masing-masing untuk taat kepada beliau dan untuk menyelamatkan diri masing-masing dari siksa api neraka. Karena mengapa kok harus diselamatkan dari siksa api neraka? Karena pilihan dalam kehidupan di kampung akhirat itu hanya ada dua. Hanya ada dua. Maka Allah perintahkan untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Kalau orang selamat dari siksa api neraka, maka akan terselamatkan dan masuk ke dalam surga. Tatkala pribadi masing-masing berusaha untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka dengan berbagai macam usaha, saya menika ibadahipun napa amal solehipun napa muamalahipun, ini nanti melebarnya itu kepada anggota keluarga. Inilah penggambaran nika insya Allah kisah sampun masyhur, berbagai macam versi penafsiran. Tatkala piantun wonten kapal, ada yang di lantai bawah, ada yang di lantai atasnya. Tatkala orang yang di lantai atas itu mau mengambil air harus melewati orang yang di bawah, maka orang yang di bawah berpikir seandainya kita mengambil air itu tidak perlu repot-repot mengambil, cukup kita melubangi kapal, ya. Tatkala orang yang di atas itu tidak mencegah orang yang berada di bawah, maka semuanya akan menjadi hancur tenggelam. Dalam satu keluarga, kok kemudian tidak saling watawaso bil haq watawaso bis sabr, membiarkan yang satu itu, ya, merusak tata kehidupan di dalam keluarga, maka mboten serta-merta menyelamatkan yang lainnya, justru yang lainnya akan menjadi katut, terseret. Mila kan beratnya menjadi seorang suami yang membina, mendidik, ya, mendampingi istri, itu berat. Seorang istri yang diamanai untuk membina anak-anak yang dilahirkan yang menjadi anak-anak suaminya, ini juga menjadi berat. Nah, ini amanah. Wonten surah An-Nahl ayatipun 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
dawuh saking Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan anak keturunan Adam nika berlaku adil. Sinaosa adil itu betul-betul berat, tetapi keadilan itu menjadi instrumen yang pertama untuk kesejahteraan umat manusia. Keadilan dalam sebuah keluarga itu terwujud, maka anggota keluarga juga akan merasakan kesejahteraan. Dalam suatu bangsa tatkala keadilan itu akan terwujud dan keadilan itu terwujud, maka rakyatnya juga sejahtera. Tatkala keadilan itu hilang, maka sudah bisa dipastikan muncul ketimpangan-ketimpangan, huru-hara, kekacauan, sehingga kesejahteraan tidak akan terwujud. Baru tadi siang saya ditanya oleh teman ini terkait dengan problem yang muncul di bangsa kita ini. Kok sampai seperti ini itu kenapa ya? Kok hampir setiap sendi kehidupan itu terjadi suatu yang akhirnya saya jawab simpel. Satu, perilaku tidak adil. Perilaku tidak adil. Contoh misalipun, contoh mawon, ketika ini kan nembe rame-rame napa menika Cianjur itu menjadi perhatian nasional. Dalam kondisi seperti itu pun sing teng korban-korban Cianjur di pengungsian ibaratipun daharipun menika nggih mie nggih enten nasi lauk nggih seadanya nggih, tidurnya di tenda-tenda dan sebagainya, dapatnya hanya itu. Tetapi sing ngurusi niku nampini langkung kathah. Kan terus diadukan teng KPK to niku. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kan mengambil kesempatan dalam kesempitan, penderitaan rakyat yang kemudian justru dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri. Lula bantuan dari berbagai mana-mana itu kan, ya Allah. Lah orang mau percaya seperti apa? Coba bayangkan seandainya ya, bantuan itu betul-betul tersalurkan, tersampaikan, kemudian ya para pemimpin-pemimpin yang ngurus itu ya malah mengeluarkan uang, ya, terus ikut membantu, ikut disebarkan dan sebagainya. Tenaga, pikiran, waktu, biaya itu betul-betul dikeluarkan, tidak berpikir apa keuntungan saya, itu kan akan menjadikan rakyat itu juga menjadi tenang, gitu. Maka faktor keadilan itu sungguh menjadi satu prioritas pertama dalam mensejahterakan rakyat. Mboten BLT, sinasa pun mandap nggih. Angsal mboten. Angsal. Mumpun tak. Loh, rakyatnya dapat bantuan BLT 600.000. Sing ngurusi niku 300.000 napa 200.000 angsale? Nggih sing ngurusi teng mriku niku lho. Teng Jakarta mriku niku. Kan lebih banyak, nampa kok mung 600.000 ya mau ngurusi no. Maka mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi gitu. Kula nate matur nggih wekdal napa nika kasus
Covid, kasus Covid. Niku sekali orang meninggal Covid itu 100.000 untuk bupati atau wali kota. Ning mboten langsung dikeke Pak. Wong mati, Pak niki enten sing pejang. Ya wis 100.000 mboten. Dikelompok, diakumulasi sehingga mereka itu merimanya sampai sekian ratus juta. Rakyatnya meninggal, keluarganya menangisi karena nggak bisa menyolatkan, nggak bisa memandikan, bahkan ada yang nggak bisa melihat wajahnya. Kok nggih tega-tegane mendapatkan ratusan juta. Kula niku nggih radi ternyuh Pak saudara kita, Allahyarham Pak Rohani. Ketika beliau meninggal kan Ibu nggih Allahyarham Pak Rohani ngerendeng. Ketika beliau meninggal itu kan posisi juga Covid di rumah sakit. Sementara ibunya juga sakit di rumah sakit yang berbeda. Itu kan sudah nggak bisa melihat, hanya mendengar kematian suaminya, nggak bisa melihat terakhir kalinya ketika meninggal. Lepas takziah niku nggih kelewatan ngenten niku. Sudah kedahuluan karena gerakan Covid kan cepat gitu ya. Pokoknya teko makamkan. Tapi diceritani kalih Mbah Dal Diri ini kan, ya Allah kula nggih nderek ternyuh gitu loh. Ibu ini pun nggih teng griya sakit, dereng pun pinten-pinten nggih mboten mangertos kondisi itu. Nah ini kan ya Allah. Ingkang kaping kalih Allah dawuh wonten surah An-Nahl ayat 9 menika untuk berbuat kebaikan, berbuat baiklah. Bapak Ibu jazakumullah, ini termasuk monggo di tahun 2023 kita berazam. Saya punya azam, di 2023 itu belajar untuk selalu berpikir positif. Karena tatkala berpikir positif, orang lain itu berbuat jahat atau mendolimi, itu kita menyikapinya dengan kebaikan. Sederhana, tapi ini nggih angel. Tapi ini azam kita, azam saya. Keinginan saya berpikir positif dalam setiap kejadian. Karena akan insya Allah akan menjadi nilai-nilai kebaikan pada orang lain. Apalagi kita bisa berbuat baik sungguhan, senyum kepada keluarga, pada tetangga, pada saudara, berbagi makanan, berbagi sayur, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, memberi kepada kaum kerabat. Insya Allah ini sering kita sampaikan. Kemudian larangan berbuat keji, dan larangan berbuat mungkar dan permusuhan. Ada yang menarik Bapak Ibu. Kemarin beliau itu seorang kiai NU. Ketika saya kuliah di Surabaya, saya sudah mengenal beliau. Beliau terkenal dengan Kiai Bola karena beliau suka bola. Jadi sering muncul tulisannya di Jawa Pos waktu itu niku mboten tausiah sebagai seorang kiai, tetapi sebagai pengamat bola. Tapi gadah pondok pesantren. Saya melihat videonya beliau itu sudah sepuh sekali. Sekarang sudah sepuh itu. Tapi tausiah beliau sungguh sangat luar biasa. Apa tausiah beliau kepada warga Nahdliyin, khususnya pada
napa PB NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau menyampaikan ya, ojo mbok musuhi FPI kuwi. Undangan Habib Rizik. Karena FPI Habib Rizik itu dudu wong kafir. Kuwi dulure awake dhewe. Lah apa awake dhewe kok musuhi dulure padha wong Islam gitu. Kan wong Jawa Timuran ini. Sama dek gitu. Ya. Lihat video beliau itu. Karena dulu sering saya undang ke kampus itu. Karena kiai nyentrik itu. Dan memang betul, hari ini kita betul-betul ya Allah, kita itu terlena sedang diadu domba oleh orang di luar Islam. Ya. Karena mereka mengadu dombanya itu bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang halus. Mereka tidak tampak, tetapi yang beradu itu adalah sama Muslim. Dan itu dananya besar sekali. Di 2023 untuk mengadu domba umat Islam itu dananya dilipat gandakan. Dengan APBN Indonesia itu lebih besar anggaran ini, Pak. Jadi anggaran untuk mengadu domba itu sampai kemudian para ya masasih yang selama ini tidak muncul kemudian muncul. Tausiah beliau cukup simpel. Ya. Nek ono ulama kok dekat dan lebih dekat dengan umara, maka tinggalkan. Sampai beliau mengatakan, kui maling. Astagfirullahaladzim. Karena apa itu memang yang diharapkan kedekatan dengan umara itu adalah jabatan, kehormatan dan harta. Kan nonton. Maka Masya Allah, ya Allah, semoga beliau diampuni dan segera diberikan kesadaran. Ya, seorang kiai, ketua Majelis Ulama Indonesia yang kemudian kengguh dengan jabatan itu sebetulnya sudah tidak waktunya. Yang pada akhirnya kan tidak bisa memberikan warna. Ya kan? Ini Bapak Ibu Subhanallah itu amanah pribadi. Sekarang amanah dakwah. Bapak Ibu Subhanallah, Rasulullah SAW ngendikan wonten sabdanipun menika bali wani walau ayat. Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Bapak Ibu Subhanallah, ini perlu kita napa menika dengungkan terus. Bilih dakwah itu mboten kados mekaten menika. Tidak hanya sekedar kita kajian-kajian atau kita di mimbar-mimbar dan ataupun tablik akbar. Tapi dakwah itu bisa menggunakan berbagai media. Berbagai macam cara. Sing mboten saged ngendikan menyampaikan dakwah melalui lesan di mimbar-mimbar dan di majelis-majelis taklim berarti berdakwah dengan cara yang lain. Orang-orang yang memiliki harta yang lebih maka berdakwahlah dengan harta. Orang yang memiliki kemampuan fisik berdakwahlah dengan fisiknya. Orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa berdakwahlah dengan akhlaknya. Niki pangapunten, ini fenomena yang luar biasa. Insya Allah panjenengan pirsa terkait dengan napa pagelaran Piala Dunia. Nggih, Piala Dunia. Sinasa kula mboten nonton, nggih mengikuti berita. Mulai sejak awal sampai final niku nggih mboten nonton. Malah napa menika
wayai final jarine TV-ne mati. TV-ne mati. Tapi bagaimana kita bisa melihat ini dampak dari Piala Dunia Qatar terhadap orang-orang Barat memandang Islam, perubahannya luar biasa. Yang awalnya orang-orang Barat itu berpikir negatif bahwa Islam itu identik dengan teroris, identik dengan kekerasan, identik dengan kemiskinan, identik dengan kumuh dan lain sebagainya, itu mata mereka kemudian dibalik dengan bagaimana Qatar itu menyambut Piala Dunia, dan para pengunjung dari berbagai negara itu, mereka orang-orang kafir yang tidak pakaian pun disambut dengan senyum, dengan sapa, dengan ramah, yang kemudian dengan hati-hati dan mereka memperkenalkan budaya Islam, pakaian Islam, busana dan lain sebagainya itu dikenalkan, sampai tidak hanya 1-2 yang masuk Islam, tetapi ratusan bahkan ribuan yang masuk Islam. Ini dakwah, dan itu tidak dilakukan oleh para dai-dai di Qatar, itu dilakukan oleh rakyat Qatar, para pedagang-pedagang pakaian Qatar, yang mereka menyambut di pasar-pasar, di mal-mal itu dengan memperkenalkan busana Muslim. Masalah. Akhlak mereka yang luar biasa menyambut. Ya. Kalau selama ini pangapunten kita itu melihat, mohon maaf nggih, wanita tanpa busana muslimah kita melengos, artinya melengos itu kemudian kita membenci. Padahal kita belum tahu apakah wanita itu sudah didakwahi atau belum, kan kita belum tahu. Maka ini menjadi PR bagi kita. Itu amanah dakwah ini. Monggo ini menjadi PR bagi kita, maka mari kita sama-sama saling berdakwah melalui cara kita masing-masing, senyampang itu tidak melanggar syariat. Nah, kalau sudah melanggar syariat ya, kok melanggar dakwah, kok melanggar syariat? Contohipun misalipun, napa menika sami-sami main kartu, ndakwahi ambek nunggoni, ya. Syukur ambek melu ngicipi bir, ya. Iku jenenge mboten dakwah. Ya. Aku ben iso ditampa di komunitas mereka kok mboten nek ngenten iki. Terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nggih menika amanah terhadap memimpin bumi. Ini satu hadis yang sangat panjang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara atau sultan adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Ya. Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah SAW dan aku menduga Rasulullah SAW juga bersabda, dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa setiap kalian berarti setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kalau nate matur bahwa siapa yang kita pimpin adalah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Inilah rakyat kita yang harus kita pimpin, karena setiap pribadi kita adalah pemimpin, maka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah yang kita pimpin. Imam atau sultan atau kepala negara, atau kalau di kita presiden, adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Maka pangapunten, ampun punya cita-cita jadi presiden. Sinaosa umpama jenengan nyalon ya rum karuan nek sing nyalonke. Nek milih enten Bu, paling mboten sing milih keluargane. Ning sing nyalonke niku dereng kantenan enten sing nyalonke. Wong enten sing dicalonke mawon siji mawon leh diupyek-upyek supaya ora sida nyalon kan. Padahal setiap sultan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Apakah rakyat Indonesia itu bagaimana? Apakah sudah ibadah semua atau belum? Itu nanti menjadi tanggung jawab presiden. Mulai zaman Rasulullah SAW dan para salafus soleh itu seorang pemimpin, seorang kepala negara itu ya imam sholat. Mula kisahipun Khalifah Umar bin Khattab keliling kampung itu memastikan rakyatnya itu. Jadi mboten sing ditonton itu mboten gorong-goronge, tapi blusuan dari rumah ke rumah, sejahtera napa mboten. Maksudnya ngoten. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Nggih, istri dan anak. Ini menjadi tanggung jawab suami. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Milo suami itu adalah kepala keluarga, kalau istri itu adalah kepala rumah tangga. Urusan rumah tangga bagaimana di dalamnya itu sampai anak-anak itu seperti apa, itu istri. Tetapi istri itu menjadi pelaksana dari suami. Program suami itu apa? Keluarga ini mau dibawa kemana? Maka ini suami yang membuat rule-nya. Pelaksananya tinggal istri. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Mila pembantu itu termasuk menjaga harta tuannya. Katen. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa amanah itu begitu berat, maka hadis saking Rasulullah SAW ngendikaken bilih an Abi Hurairah anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man tamanaka wala tahun man khanaka. Saking Abu Hurairah anhu pilih Rasulullah SAW ngendikan bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Tunaikanlah amanah yang diamanahkan kepada kita. Apapun amanah yang kita terima, mari kita sama-sama berusaha untuk mengambil amanah itu dan menjaga amanah itu serta menunaikan amanah, sekalipun amanah itu sangat kecil. Contoh, panjenengan badhe miyos wonten tetanggi utawi wonten sederek, badhe tindak pundi wonten si fulan, oi titip salam nggih. Oh nggih insyaallah, niki amanah. Kalau kita sudah mengatakan insyaallah, berarti salam menika kedah dipun sampaiaken dumateng ingkang dipun salami kan. Ini menjadi amanah, kedah dipun wanti-wanti, dipun emot-emot dugi menika langsung dipun
sampai wau angsal amanah saking jamaah. Nah, misalipun mekaten. Bapak Ibu jarmakumullah mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken pangapunten mugi-mugi sinaosa amanah menika aurat tetapi kelan panjenengan itu betul-betul mengemban amanah ketaatan dan mengemban amanah dakwah. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.